Video ini saya pengen bahas soal gimana sih strategi saya menghadapi potensi krisis tahun 2023. Karena belakangan ini jadi banyak orang yang telepon dan chat ke saya nanyain gimana nih, pada bilang tahun 2023 bakal krisis. Portofolio saham saya kayak gimana? Saya perlu jual atau saya perlu kayak gimana? Halo, welcome back. Balik lagi bersama saya Adi Prasetya. Saya merupakan penulis buku dari buku Simple Trading, Simple Investing, dari buku You Nabung Seluruh Saham, dan juga terakhir dari buku Formula Mencari Investasi Saham Terbaik. Pada video ini, saya pengen bahas soal gimana sih strategi saya menghadapi potensi krisis tahun 2023. Karena belakangan ini jadi banyak orang yang telepon dan chat ke saya nanyain gimana nih, pada bilang tahun 2023 bakal krisis. Portofolio saham saya kayak gimana? Saya perlu jual atau saya perlu kayak gimana? Nah, jujur, kalau saya pribadi sangat tenang untuk ngadepin potensi krisis tahun 2023 dari segi investasi saham ya, bukan dari segi yang lain nih. Saya juga ada sedikit kekhawatiran tentunya, terutama dari mungkin segi politik, udah mau tahun politik juga, dan juga dari segi mungkin masyarakatnya itu sendiri, karena kan biasanya kalau misalnya perlambatan ekonomi itu bakal banyak orang yang di PHK gitu, dan kalau di banyak PHK tuh biasanya kriminalitas tuh bakal naik. Cuman kita nggak lari ke sana dalam video kali ini. Nah, sebenarnya kalau untuk investasinya sendiri saya nggak pusing. Kenapa? Karena ada dua faktor. Yang pertama adalah kita sebenarnya tuh udah dapat benchmark dari krisis COVID kemarin tahun 2020. Itu kan dalam banget, kisaran LQ45 itu turun sampai setengah ya, turun sampai 50%. Dan menurut pendapat saya pribadi sih, kayaknya kalau even terjadi resesi lagi di tahun depan, kayaknya nggak bakal sengagetin di COVID gitu, nggak bakal secepat di COVID kemarin, karena kan ini udah diwanti-wanti dulu. Dan saat ini juga posisinya saham-saham Indonesia determin dari indeksnya masih di harga yang cukup tinggi ya, belum terpengaruh nih. Nah, yang kedua adalah yang terutama nih, karena saya udah punya investing plan, saya udah punya rencana, saya itu kapan masuknya dan berapa banyak. Dimana kalau misalnya dari cerita-cerita yang saya dapat yang nanya ke saya, menurut saya pribadi kesalahannya itu adalah karena mereka itu strategi pembelian sahamnya itu cuman bertumpu pada satu titik. Jadi abis mereka beli semuanya all in lump sum di satu titik, terus mereka pakai strategi yang namanya adalah berharap doi naik gitu ya, berharap saham yang dibeli naik. Menurut saya ini rada apa ya, dari pengalaman saya sih, saya pernah kena pahitnya juga, pakai strategi beli di satu titik dan berharap naik itu rada riskan ya Bapak Ibu ya, terutama menghadapi resesi-resesi. Kalau ekonomi jatuh kan saham biasanya bisa aja berpotensi turun jatuh terus menerus. Menurut saya pribadi, apalagi menghadapi resesi, salah satu strategi pembelian saham yang Bapak Ibu bisa pakai adalah membeli apa ya, semakin ke bawah itu harus punya dana. Jadi jangan beli di satu titik, tapi juga siapin dana kalau dia turun lagi, Bapak Ibu masih kuat untuk beli dia di bawah. Malah menurut saya lebih baik sistemnya adalah semakin harganya turun, Bapak Ibu tuh dari awal ya, bukan tiba-tiba tambahin. Dari awal tuh udah siapin dulu proporsi untuk bisa ngebeli lebih besar lagi ketika harganya semakin turun. Itu pertama. Yang kedua, juga jangan ambil pesan saya ini mentah-mentah terus dibeliin sembarang saham. Tentunya bahaya ya Bapak Ibu ya, terutama saham-saham sektoral nih, kayak saham-saham agri, saham-saham mining, itu harganya tuh apa ya, nggak, biasanya abis jatuh pun dia bisa lebih dalam lagi dan emang siklis kan gitu. Nah, kalau saya sih lebih suka saham-saham tuh yang emang bener-bener blue chip, yang udah terbukti selama bertahun-tahun tuh, even kalau kena krisis atau kena resesi sekalipun, dia turun, tapi habis itu bisa ada potensi dia balik lagi. Atau kalau nggak mau pusing sih, saya juga lebih suka ke indeksnya aja. Karena kalau Bapak Ibu beli perusahaan, perusahaannya bisa bangkrut, tapi kalau beli indeks saham, so far sih belum ada ya, setahu saya indeks saham bangkrut. Mungkin so far sih saya belum tahu kalau ada indeks saham bangkrut. Mungkin dari dua konsep ini aja sih seharusnya udah ngebuat bisa Bapak Ibu tenang nih dari segi investor untuk ngadepin krisis
potensi krisis tahun 2023. Mungkin demikian dari saya, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.